Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harapkan kalian dapat mendeskripsikan kembali mengenai pengertian kebutuhan, macam-macam kebutuhan manusia, contoh-contoh kebutuhan, faktor penyebab perbedaan kebutuhan, dan macam-macam alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan, dan apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Manusia memiliki banyak kebutuhan, di antaranya menurut intensitas atau tingkatannya. Ada yang disebut dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, dan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang ketiga menurut waktu penggunaan. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Berikutnya kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu seperti makanan dan minuman, dan jalan raya atau jalan tol, termasuk kebutuhan kelompok atau kebutuhan bersama. Kebutuhan setiap orang tentunya berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor jenis kelamin. Kebutuhan laki-laki dan perempuan tentunya tidak sama. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan. Kebutuhan anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi tentunya juga tidak sama. Kemudian pengaruh lingkungan tempat tinggal. Kebutuhan orang yang tinggal di desa tidak sama dengan kebutuhan orang yang tinggal di kota. Kemudian faktor kemajuan iptek. Penduduk yang belum menguasai iptek tentunya kebutuhannya tidak sama dengan orang-orang atau penduduk yang sudah menguasai iptek. Kemudian faktor tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin tinggi pula kebutuhannya. Faktor berikutnya status sosial. Biasanya semakin tinggi status seseorang, semakin tinggi pula kebutuhannya. Dan terakhir, faktor selera. Perbedaan selera setiap orang tentunya akan mempengaruhi perbedaan kebutuhan orang tersebut. Kita perhatikan bagan berikut ini. Ada beraneka ragam alat pemuas kebutuhan. Di antaranya menurut kelangkaan, ada yang termasuk barang ekonomi dan juga ada barang bebas. Kemudian menurut hubungannya dengan barang lain, ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Dilihat dari tujuan penggunaan, ada barang produksi atau barang modal, dan ada barang konsumsi. Dan dilihat dari faktor pembuatan, ada termasuk barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah contoh-contoh alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaan. Ada alat tulis, berarti barang-barang ini termasuk barang ekonomi. Karena untuk mendapatkannya perlu pengorbanan. Kemudian yang kedua, air terjun atau air bersih termasuk barang bebas. Mengapa? Karena untuk mendapatkan air ini tidak perlu pengorbanan. Alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ada beras digantikan dengan singkong, atau jagung digantikan dengan sagu atau beras. Ini termasuk barang substitusi. Karena barang yang satu bisa digantikan dengan barang yang lain. Kemudian gambar yang kedua termasuk barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya bisa saling melengkapi dengan barang lainnya. Contohnya gula melengkapi air teh menjadi teh manis. Kemudian gula dengan kopi. Kemudian tabung gas dengan kompor gas. Kemudian jarum jahit dengan benang jahit. Jadi semuanya saling melengkapi. Kemudian alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaan. Ada yang termasuk barang produksi atau barang modal, dan ada yang termasuk barang konsumsi.
Mesin-mesin di pabrik ini yang sedang dioperasikan oleh karyawannya termasuk barang produksi atau barang modal. Kemudian barang-barang yang dijual di pasar ini termasuk barang konsumsi. Gambar berikutnya ini contoh alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatan. Ada kapas dari pohonnya, ini termasuk barang mentah, barang yang berasal dari alam dan belum diolah. Kemudian ada benang, juga ada gambar gulungan kain. Ini termasuk contoh barang setengah jadi, karena barang ini pernah diolah namun belum siap dipakai. Kemudian gambar ketiga, pakaian yang sudah jadi. Ini termasuk barang jadi, karena barang ini sudah pernah diolah dan siap digunakan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Jika sudah paham, berikut ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian tuliskan beberapa macam contoh kebutuhan, kemudian kalian cocokkan apakah barang tersebut termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kemudian menurut sifatnya, apakah barang tersebut termasuk kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani. Kemudian menurut waktunya, apakah barang tersebut termasuk kebutuhan sekarang atau termasuk kebutuhan yang akan datang. Kemudian menurut subjeknya, apakah barang tersebut termasuk barang individu atau termasuk barang kelompok. Hasil pekerjaan kalian kumpulkan pada guru kalian masing-masing. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.